enggak? Putus. Kalau nak berhenti kan sana. Ini ya. Getih suci nyiram bumi, tulang setra bulan lemah, bahati sudah berdiri. Jika bukan getih suci nyiram bumi, tulang setra bulan lemah, bahati sudah berdiri. Jika bukan untuk rasa bangga, pahlawan Bandung Selatan, patriot tidak kau, Tugu
Sekali lagi, berikan tepukan yang gemuruh untuk penampilan kecapi dari Padepokan Sunda Membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Selamat datang di Dokabu Square. Kami, Rumah Kreatif Samalayar, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keluangan waktu teman-teman untuk menyaksikan pementasan teater. Dokabu Square merupakan kedai kopi yang akan aktif dengan adanya pementasan setiap minggunya. Dokabu Square juga menyediakan wadah bagi teman-teman kreatif yang ingin mengadakan pementasan di sini. Bagi teman-teman yang ingin mengadakan pementasan di Dokabu Square dapat menghubungi pengelola. Terima kasih kami sampaikan kepada Padepokan Sunda Membara, Komunitas Asli Garut, PT Intek, Ganesha Catering, Agung Rahayu Interior Design, Dak Jekwa atau Ojek Kaum Hawa atas dukungan dari baik materi ataupun finansial. Himbauan untuk hadirin yang menonton pementasan ini harap tidak bersuara selama pementasan berlangsung. Langsung saja kita saksikan bersama pementasan teater Jamila dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpait dengan sutradara Yopi Indrianto.
Sidang kabinet yang pagi ini berlangsung diselimuti suasana mendung. Cara dan tempat kematian Nurdin oleh berbagai pihak dinilai sebagai kegagalan Presiden dalam menyelesaikan secara moral para anggota tadi ditemukan meninggal dunia. Zaman sudah mengalami ketangguh. Pagi tadi tubuhnya berlumuran darah. Nurdin Hidayat, salah seorang menteri kabinet, pagi tadi ditemukan meninggal dunia di kamar sebuah hotel berbintang 5. Tubuhnya berlumuran darah dengan beberapa tusukan di bagian dada dan perut. Kematian Nurdin dilakukan oleh berbagai pihak dinilai sebagai kegagalan Presiden dalam menyelesaikan secara moral para anggota kabinet kegagalan Presiden Apaan teriak begini? Penghuni penjara ini bukan cuma kamu, Mila. Jadi gak usah teriak-teriak. Membunuh seorang pejabat tinggi mampu menghadapi mimpi buruk seperti orang kesurupan. Ini pengalaman terpahit sepanjang hidupku, Bu Ria. Aku dititipkan di tengah keluarga itu agar aku aman dan tumbuh sehat. Dan dua lelaki di keluarga terhormat itu setiap malam menggerayangi tubuhku, merenggut kesucianku. Pelacur bicara tentang kesucian. Dengar ya, aku sudah 3 tahun diangkat jadi kepala sipir di penjara ini. Jadi aku sudah kenyang dengan cerita-cerita seperti itu. Anak-anak yang diperdagangkan, dianiaya. Dan kalaupun kamu benar korban, bukan berarti kamu berhak membunuh orang. Aku membunuh 2 lelaki itu secara bersamaan, Bu Ria. Aku membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Dan kau bangga? Apa yang kamu banggakan, Mila? Menjadi sorotan di mana-mana, menjadi berita utama di koran-koran. Kamu itu harusnya malu, pelacur. Hei Jamila, turunkan kakimu itu. Turunkan kakimu itu. Kenapa? Terangsang. Jangan lihat. Dasar pelacur. Saya dipenjara di sini bukan karena melacur, Pak Polisi, tapi karena membunuh. Jadi saya seorang pembunuh, bukan pelacur. Pansus RUU APP menipu masyarakat, baik pihak yang mendukung maupun pihak yang kontra. Hari ini pengadilan akan memutuskan hukuman. Aku yakin hari ini semua koran dengan bersemangat sedang membicarakannya. Baca. Forum Pembela Iman Bangsa besok akan menggerahkan seluruh masanya ke depan kantor pengadilan, memastikan Jamila mendapat hukuman mati. Forum Pembela Iman Bangsa, milisi moralis munafik itu. Kalau saja mereka tahu moral seperti apa yang membawa nasibku menjadi seperti ini, dan mereka seharusnya mengangkat menjadi anggota kehormatan.
menjaga napi, bukan bercengkrama dengan api. Jamila, tuh, aku bawain kamu pengacara. Aku sendiri sih gak percaya sama namanya pengacara, tapi siapa tahu nasibmu lebih baik. Bapak Malik ini menawarkan diri untuk membelamu di pengadilan nanti. Kalau seorang pengacara menawarkan diri, tentu gratis, ya enggak Pak? Aku tidak membutuhkan pembelaan. Jamila, kau membunuh seorang pejabat tinggi. Banyak pihak melakukan proses yang berlangsung di pengadilan. Terlalu cepat dan sangat tidak masuk akal. Jamila, asal kau tahu, jutaan orang di luar sana bersimpati sama kau. Tuh kan, aku yang membunuh suamiku karena setiap hari mabuk-mabukan dan selalu memukul. Gak ada tuh yang bersimpati. Bersimpati? Aku baru saja mendengar bagaimana mereka merindukan kematianku. Jamila, bukan mereka, tapi jutaan orang di luar sana. Cukup Pak. Mereka yang membisu itulah yang sungguh-sungguh memahami keadaanmu. Cukup. Jamila, mereka tidak menginginkan dakwaan atas dirimu yang ditunggangi oleh kepentingan politik. Cukup, cukup, cukup. Aku sudah bilang aku tidak membutuhkan pembelaan. Jamila, Keluar, atau aku akan berteriak. Sudahlah Pak Malik, dia sudah siap jadi martir kok. Pembunuh, pelacur, dan sekarang siap jadi martir. Kamu itu pembunuh, Jamila. Kamu pelacur. Jadi jangan bermimpi ingin jadi pahlawan. Politik. Pelacuran itu politik, Buria. Aku dan politikus sama kotor. Jaga mulutmu, Mila. Berteriak-teriak tentang moral. Laki selalu gegam pita kalau sudah bicara soal moral. Cukup, Mila. Kenapa, Buria? Bawa aku ke hadapan mereka sekarang dengan betis yang sedikit membuka, maka moral tidak lagi punya tempat. Buria, kamu, Mila. Aku benci orang-orang yang membesar-besarkan kedudukan politikus. Mau berdasi, mau bersorban 7 tingkat, politikus dan aku sama-sama pelacur. Tapi kamu pelacur yang dalam beberapa hari akan dijatuhi hukuman mati, Mila. Setelah sekian lama kamu sibuk mengejekku, menghina dan melecehkanku, sekarang kamu mendadak peduli. Tentu aku peduli, Jamila. Aku peduli. Itu sebab aku tidak ingin oceh-ocehanmu didengar orang lain. Begitu. Hei, bagaimana kalau aku justru ingin semua orang mendengar aku seorang pembunuh. Aku pembunuh, Ria. Aku pembunuh Jamila, seorang pembunuh. Kenapa? Hah? Bukankah seseorang yang akan dihukum mati boleh melakukan apa saja sebelum ajalnya tiba? Bagaimana pendapat Buria kalau permintaan terakhirku nanti adalah ditiduri presiden? Bawa dia ke ruangnya saya. Lepaskan aku. Aku lebih suka meminta presiden meniduriku, Ria, ketimbang meminta pengampunan. Karena pengampunan hanya akan memperpanjang kesialanku. Lepaskan aku. Tugas. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang menginginkan dirinya menjadi pelacur, Ria. Tidak satu anak pun. Siapa yang menginginkan menjadi pelacur, Ria? Siapa?
bersikap keras terhadap nabi baru sebagai latihan mental. Menurutku bagus. Tetapi menyakiti Jamilah, melecehkannya, Cukup. wanita itu dalam hitungan hari sudah akan dijatuhi hukuman mati. Tapi aku tidak mengerti dengan engkau, Ria. Mengapa kau masih saja menyakiti dia? Kenapa? Kamu cemburu? Ngaca! Tidak ada satu laki-laki pun yang pantas untukku, termasuk kau. Dia tidak pantas masuk ruang isolasi, Ria. Cukup. Dia tidak melakukan hal-hal yang mengancam. Keluar. Baik. Tapi jika kau tidak ingin mendapat masalah, keluarkan Jamilah sekarang. Keluar! Budarno, 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 Budarno. Iya. Ada apa lagi sih tapi? Tungguin Budarno, Ibu Darno. Apa? Budarno. Aduh. Jamila, tolongin Jamila, Bu. Jamila pengen jadi TKI. Cari agen TKI dong kalau begitu. Tolong saya, Bu Darno. Saya ingin jadi TKI. Saya pusing dengan kamu ya Jamila. Saya tuh nggak tahu kamu siapa, keturunan siapa. Kamu tahu-tahu ada di hadapan saya, mandi di kamar mandi saya, makan makanan yang ada di dapur saya. Tapi sekalipun kamu nggak pernah mau mendengarkan nasihat saya. Mau kamu itu apa sih Jamila? Saya tidak akan selamanya menumpang, Bu Darno. Saya akan kerja. Saya ingin jadi TKI. TKI? Pernah baca koran gak? Dengar berita di radio atau TV? Pernah, Bu. Lihat bagaimana hinanya TK-TKI itu dipulangkan. Lihat bagaimana mereka berjejal-jejal seperti sampah dengan derita yang mereka bawa pulang juga. Ada yang pulang hanya tinggal bawa nama saja. Lihat, Bu. Tahu Bonet? Atau Ningsih yang akan dijatuhi hukuman gantung itu? Tahu, Bu. Tahu. Kamu siap kalau suatu saat kulitmu yang putih mulus ini disetrika majikan sinting di luar sana, diperkosa setiap malam, setelah seharian kamu sikat ubin dan mencuci baju-baju mereka, lalu kamu diperkosa. Udah Budarno. Bu, Jamila kan cuma minta dikenalin sama si Mami. Duh, cukup ya Tati, cukup. Jangan ikut campur. Kapan kamu mau jadi makalar? Mau nyengen aku? Hah? Tolong saya, Bu Darno. Saya ingin jadi TKI. Tapi saya tidak punya ijazah.
Nah, itu yang aku maksud Jamila. Di luar sana itu, kalau kamu nggak punya ijazah, kamu hanya akan bisa jadi babu. Si mami itu hanya akan meras kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu, Jamila. Jadi TKI itu ibaratnya main judi. Kalau kamu beruntung, ya kamu dapat majikan yang baik. Tapi kalau enggak, kamu dapat majikan berhati setan. Pulang-pulang sebagai korban penganiayaan. Tetap miskin pulang. Tolong saya Bu Darno, saya ingin punya uang yang banyak. Tolongin Jamila. Iya saya tahu Jamila. Tapi di luar sana, kalau kamu nggak punya ijazah, kamu hanya akan bisa jadi babu. Kalau di sini, tuh lihat, kamu masih bisa jaga toko, jualan gado-gado dan dapat uang. Mentang-mentang keluar negeri, matanya pada silau. Lebih baik jadi ratu di kampung sendiri, Jamila, ketimbang jadi budak di negeri orang. Enggak mau Bu Darno, saya ingin punya uang yang banyak. Saya ingin menyekolahkan adik saya. Saya tidak ingin adik saya seperti saya, Bu. Oh, jadi begitu toh intinya. Bagus, aku akan mengajarimu supaya kamu dengan mudah, cepat, dan dapat uang sebanyak-banyaknya. Tapi Bu Darno, Jamila kan cuma pengen jadi TKI, Bu. Oh, cukup ya Tati. Keluar kamu sekarang. Keluar. Kamu mau belajar kan? Mau, Bu. Bagus. Berapa umurmu sekarang? 14 tahun, Bu Darno. Bagus. Mulai sekarang umurmu 18 tahun. Umur saya 14 tahun, Bu Darno. Iya, saya tahu, tapi sekarang umurmu 18 tahun. Kenapa, Bu? Karena saya maunya begitu, dan karena kamu mau dapat uang banyak. Kamu mau dapat uang banyak kan? Mau, Bu. Bagus. Itu kesepakatan. Jangan pernah kamu main-main dengan kesepakatan itu, karena urusannya nyawa. Paham? Paham, Bu. Sudah, sekarang kamu ikut saya. Ya ikut. Badan bini kayak gini, namanya laku. Ih, gak nafsu. BPJS, KTP, KTP. Benar, usiamu 19 tahun. Baik, kalau begitu bantu saya kumpulkan KTP teman-temanmu. Kamu ya? Tugas. Kamu tadi yang ngomong damai. Hari
Petugas. Siapa yang ngomong? Bukan. Petugas. Kamu ya? Kamu. Kamu nanya. Sekarang bantu saya kumpulkan KTP teman-teman. Kan? Baik. Jika kamu dan kamu tidak mau menggunakan KTP, tugas siap. Amankan, langsung lah. KTP. Apa-apaan ini? Solidaritas. Ingat ya, kita di sini itu ada aturannya. Bangkang, buat sesuka hati, ada ganjarannya. Jamila itu dapatkan 20 kali lipat dari apa yang kalian semua dapatkan. Sekolah, kursus bahasa, dan buku mahal. Tapi ibu gak ada tuh ngusir dia. Ibu itu hanya minta supaya kalian ini berarti bunting. Nah, kemana kamu tadi? Oh, si Ratu datang rupanya. Kalian tahu apa masalah teman kalian ini? Sombong, merasa paling laku, merasa paling memberi banyak pemasukan, sekarang malah mau berkhianat. Kamu mau kemana tadi? Saya hanya mau pergi dengan teman-teman saya, Bu Darno. Tuh, lihat. Kamu itu, Jamila, tidak akan menemukan Germo sebaik saya dimanapun. Saya tidak ingin cari Germo. Saya hanya mau pergi. Pergi kemana? Memiliki kehidupan yang bersih. Takdir kamu itu pelacur, Jamila, dan akan selalu begitu. Tidak, Bu Darno. Aku tidak pernah menginginkan diri jadi pelacur dan tidak ditakdirkan menjadi pelacur. Ibulah yang telah menipu dan membodohi saya. Sama kan seperti yang ibu lakukan dengan mereka-mereka ini. Bangsat!
Jangan ibu berani-berani menyentuh saya. Oh, setelah kamu makmur dengan kebaikan hati saya, sekarang kamu malah mau berkhianat. Dasar kacang muka kulit kamu ya. Untuk kebaikan hati ibu. Jamila, uangnya kurang Jamila. Jamila, uangnya kurang Jamila. Eksekusi mati atas Jamila, pembunuh Menteri Nurdin, dilakukan besok. Sesuai permintaan Jamila, Bapak Presiden dan Bunyai Sohor Zainab akan membunuh Jamila. Aku kagum sama kamu, Mila. Seluruh negeri ini pasti bangga sama kamu. Kamu buat mereka shock. Kamu berikan pada pejabat itu pelajaran. Kamu bisa mengajukan gerasi pada Presiden, Jamila. Tapi kenapa kamu memintanya kemari? Aku mengerti kamu membutuhkan seorang ulama, Jamila. Tapi Presiden, Dia yang paling bertanggung jawab atas apa yang menimpa diriku, Buria. apa maksudmu, Jamila? Jamila, kamu tidak bisa berbicara seperti itu. Terutama sekarang ini, Mila. Seluruh negeri ini akan semakin membencimu. Ribuan masa riuh di depan melakukan demo. Beberapa mendesak ingin menemui Jamila. Kamu bisa menolaknya. Tapi untuk meredam kemarahan di luar, sebaiknya kamu menerimanya. Meredam kemarahan di luar. Apa urusan saya dengan kemarahan di luar? Lakukan penyaringan.
hampir mengalami semua hal dalam hidupku, Boria. Bahkan kadang aku tidak menangis. Bersama teman-temanku, aku bahkan menertawakan pahit getirnya kehidupan kami. Tapi satu-satunya hal yang tidak pernah aku alami adalah mencintai dengan tulus. Tidak ada yang mencintaiku, Boria. Tidak ada yang mencintaiku. Semua munafik. Tapi tentang presiden tadi, apa maksudmu dia yang bertanggung jawab? Untuk yang satu itu aku tidak ingin menjawabnya. Ya Allah, Jamilah, Jamilah. Aku akan membelamu, Jamilah. Cara apapun. Semua yang kamu alami dulu. Apa kabar Ibu Wardiman Zelani? Sakit apa? Tidak soal kowe, Mila. Hanci aku secerain bojone. Kowe si diunyang-unyang. Kau suami buat di mana itu? Bandit kok. Aku aja gitu. Sengkilau kayak gini. Ya itu. Aku merasa bersekongkol dengan setan menghina almarhumah Ibu Jamilah. Cik, koyo sing peduli, keluarga terhormat. Kalau demo di luar sana itu pembela undang-undang, pembela agama, wong Gusti Allah untuk membela manusia. Jamilah, korban di agama kawe politik-politikan, nyuruh orang insaf, gua haram, gua hujatan, tiada mempan, bodoh. Si orang aku sekarang akan apa sih aku bisa bantu? Jadi saksi, jadi penonton, aku tuntut Mila. Zelani, sini Zelani. Kedatanganmu membuat perasaanku lega. Sekarang, pergilah Zelani.
Nanti dulu. Zelani, pergilah Zelani. Itu kok. Kagum caraku. Kalau presiden yang terbaik, Jamilah, Gusti Allah pasti langsung ke surga. Jamilah, Jamilah. Ada seorang ibu pejabat menunggu di luar. Saya terima. Jadi ini perempuan dajjal yang dengan lancang meminta bertemu presiden itu. Heh, lancang, dasar pelacur. Kamu membunuh seorang menteri perempuan Sunda. Dan sekarang terang-terangan meminta presiden datang kemari. Mau kamu apa, ha? Hei, dengar ya. Saya ini istri seorang pejabat penting. Saya tahu. Saya hanya meminta ibu agar tidak berteriak-teriak. Baru jadi sipir sudah sok kuasa. Aku di sini atas nama semua pejabat di negeri ini. Ngerti nggak? Sombong. Ini atas nama kehormatan kaum perempuan di negeri ini. Aku perempuan di negeri ini. Kenapa? Hah? Lawan lagi? Sama seperti perempuan di luar sana. Aku perempuan di negeri ini. Lepaskan tanganku, petugas! Mundur! Ini urusan perempuan di negeri ini. Sekarang ibu sebaiknya pulang dan pastikan apakah benar suami ibu sedang bekerja atau sedang bercengkrama di pelukan perempuan yang lain.
aku yang mengundang ibu kemari. Dari itu, akulah yang akan menentukan apa yang akan terjadi di ruangan ini. Ibu tahu kenapa aku mengundang ibu kemari? Kenapa tidak perempuan lain? Bibiku misalnya, atau ibu kandungku. Ibu tahu kenapa? Tidak, Nek. Ibu tidak tahu. Tapi ibu senang bisa berada di sini. Ibu merasa diberi kesempatan untuk menyempurnakan tugas ibu sebagai seorang ulama. Apa tugas ibu itu? Menceramai aku agar aku insyaf. Memohon kepada Allah agar aku tidak masuk neraka. Omong kosong. Asal ibu tahu, ayah kandungku, orang yang seharusnya paling bertanggung jawab melindungiku, adalah orang yang paling mendambakanku menjadi seorang pelacur. Astagfirullahaladzim. Cita-cita ayahku lah yang membawaku ke dalam kegelapan, terhempas ke dalam kenistaan, dikejar-kejar rasa takut, dihina, bahkan diludahi orang. Aku tidak tahu bagaimana para agen dan mucikari itu memeras keringatku dan menghisap darahku tanpa belas kasihan. Astagfirullahaladzim, Neng Jamila. Bisa nggak ibu berhenti istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana ibu akan mendengar ucapanku dengan baik kalau ibu terus-menerus istighfar? Baik, Neng. Baik, Neng. Baik. Di kampung halamanku, menggadaikan seorang anak perempuan saat masih balita itu bukan dongeng, Bu Nyai, tapi realita. Itu perbudakan yang lahir dari kemiskinan, Bu Nyai, lahir dari bodohnya dan lemah iman. Perbudakan yang sakral, yang dihormati dengan upacara, ditaburi dengan kembang setaman, dibacakan mantra, dicampur adukan dengan salawat dan doa. Tidak ada satupun yang bangkit mengutuknya. Tidak pemerintah, tidak masyarakat setempat, termasuk ulama seperti ibu. Ibu lebih suka menjadi politikus, menjadi bintang televisi, berceramah tentang langit, tentang hal yang sama sekali tidak menyentuh persoalan kami. Jamila, dengar. Tidak, Bu Nyai. Ibulah yang harusnya mendengar apa yang aku ucapkan. Ibulah yang harusnya mendengar apa yang keluar dari mulut perempuan kotor ini. Jamila. Aku mendengar bagaimana kalian dengan lantang menyerukan agar orang-orang menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kemaksiatan seperti apa, Bu Nyai? Aku hanya pelacur di tengah pentas pelacuran yang telah kalian bangun di muka bumi ini. Jamila. Membunuh seorang Jamila tidak akan merusak peradaban yang telah kalian bangun dengan tangan-tangan kotor. Dengan kemunafikan, dengan menyebut nama Allah, kalian menyuruhkan agar orang-orang menjauhkan diri dari pertikaian. Sah untuk saling membenci, sah untuk saling membunuh. Neng Jamila, dengar. Berpikirlah sebagai ulama sekali ini saja, Bu Nyai. Sadar betapa atas nama politik kalian telah mengotori apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kalian. Berianak pada umat, mengingkari apa yang seharusnya mereka dapatkan
sebagai manusia. Aku manusia, Bu Nyai. Ciptaan Allah paling sempurna. Sama seperti Bu Nyai. Tapi aku pelacur. Neng Jamila, mari kita berdoa, Neng Jamila. Tidak, Bu Nyai, tidak. Allah Maha mendengar, Neng Jamila. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengampuni, Neng Jamila. Allah Maha mengetahui semuanya. Tidak, aku tidak membutuhkan ulama untuk memohon pengampunan. Aku tidak membutuhkan ulama yang tidak bisa menolongku, yang tidak bisa menarikku dari kenistaan. Tidak, Ungai. Kenapa baru sekarang, Ungai? Kenapa ibu dulu tidak berada di sisiku? Kemana ibu dulu? Hingga dia, ayahku, menggadaikanku ke mucikari. Kemana ibu? Jawab aku. Lihat, 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 lihat betapa kotor dan nistanya aku. Neng Jamila. Keluar, keluar. Neng Jamila. Kalau ibu benar ingin menuntaskan tugas ibu sebagai ulama, pergi ke kampung halamanku sekarang. Duduklah bersama orang tua di sana, menunggu detik-detik kematianku. Memohon ampunlah antara mereka. Baik, Neng Jamila. Jutaan kali bibir ini menyebut namanya, memohon ampunannya, meminta pertolongannya. Dua tangan ini sudah berlumur darah sejak aku masih kanak-kanak, dan aku tidak mampu membersihkannya. Tangan ini seperti ditakdirkan untuk terus mengotor dan menagih. Jamila, sang presiden. Tolong, kain ini selalu menutupi auratku. Memberikan cahaya di air mukaku. Sekarang aku kotor. Aku tidak pernah ingin jadi pelacur. Aku tidak ditakdirkan menjadi pelacur. Siapa? Siapa yang menginginkanku jadi pelacur?
Siapa yang mengotoriku? Siapa yang memupuk kebencian di dadaku? Siapa yang memupuk kebencian di dadaku? Siapa? Siapa? Aku tidak pernah ingin jadi pelacur. Siapa yang memupuk kebencian di dadaku? Siapa yang memupuk kebencian di dadaku? Sekali lagi, berikan tepukan yang gemuruh. Pada pementasan Jamila dan Sang Presiden, karya Ratna Serumpait, sutradara Yopi Indrianto, dengan aktor Rizky Idul Fitri Hayuri sebagai Jamila, Esther Sianturi sebagai Kepala Sipir, Sally Lestari sebagai pelacur dan bunyai, Sandi Nugraha sebagai pengacara, Raden Ilham Pratama sebagai pelacur, dan Zailani Dini Noviandi sebagai polisi, Effendi sebagai Budarno, Dimas sebagai pelacur dan petugas penjara, Widya sebagai pelacur, M. Syahdan Prasetyo sebagai petugas polisi dan pelacur, Yopi Indrianto sutradara, Feni Rahmawati sebagai pelacur dan istri pejabat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan penampilan dari Rumah Kreatif Samalayan. Penampilan teater yang diproduksi oleh Rumah Kreatif Samalayan dilakukan 2 hari, yaitu hari ini dan besok, dengan time yang sama. Sekarang untuk selanjutnya dipersilahkan untuk memasuki sesi foto. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?